Selamat datang kembali di sesi bedah sumber kita. Oke, hari ini kita mau fokus ke satu bab yang menurut saya penting banget dari buku Limitless-nya Jim Kwik, bab 12 tentang cara belajar. Iya. Bab soal belajar ya. Betul. Soalnya kan banyak dari kita mungkin ngerasa, aduh, belajar tuh susah atau malah bosenin gitu ya. Seringnya mungkin karena kita, nggak pernah bener-bener diajarin caranya yang efektif gimana. Bener banget. Kayak udah dianggap ya udah gitu aja caranya dari dulu. Nah, iya kan? Materi yang Anda bawa ini, wah isinya strategi praktis semua. Jadi misi kita hari ini ya itu, bongkar gimana caranya belajar lebih cerdas, nggak cuma lebih keras aja. Setuju. Dan kalau ingat cerita si Quick itu kan, yang dia harus pidato dadakan, modalnya cuma baca intisari buku pembicara lain dalam 3 jam aja. Nah, itu dia. Itu kan nunjukin banget kekuatan metode-metode yang dibahas di sini. Tepat. Dan bab ini tuh langsung nyindir metode lama kayak, ya tau lah SKS, sistem kebut semalam, atau cuma ngafalin mati-matian tanpa ngerti. SKS, legenda mahasiswa ya. Iya kan? Padahal penelitian yang dikutip di sini ada dari Harvard Medical School, UCLA juga nunjukin kalau SKS itu malah bisa ganggu fungsi otak sama fisik kita. Kurang tidur soalnya. Oh iya, bener juga. Dan buat ingatan jangka panjang, wah susah banget nempelnya. Jadi intinya emang bukan bakat, tapi metodenya. Belajar itu ya keterampilan. Saya suka banget konsep kalau belajar itu keterampilan. Bisa diasah berarti ya. Di buku ini kan disebut ada level-levelnya gitu ya. Dari yang nggak sadar nggak bisa, terus sadar nggak bisa, sadar bisa tapi masih mikir, sampai akhirnya nggak sadar bisa, udah otomatis gitu ya. Nah, itu udah jadi kebiasaan alami. Oke, jadi gimana nih caranya biar kita bisa naik level? Kita coba bedah kebiasaan-kebiasaan inti dari bab ini yuk. Mungkin mulai dari gimana cara masukin infonya dulu ke otak. Oke, siap. Yang paling dasar nih, namanya ingat aktif atau active recall. Ini penting banget, bukan sekedar baca ulang catatan atau buku. Oke, terus gimana caranya? Jadi, habis baca satu bagian materi, tutup bukunya. Nah, paksa diri kita buat nginget poin-poin pentingnya apa aja. Bisa ditulis, bisa diomongin sendiri. Baru deh, setelah itu cek lagi ke bukunya. Oh, jadi dites sendiri gitu ya? Betul! Kata Dr. William Clem yang dikutip di sini, maksa otak buat ngambil lagi info itu jauh lebih nampol efeknya daripada cuma ngenalin pas baca ulang. Ini beneran kayak bikin jalan tol di otak buat memori itu. Kuat jadinya. Oke. Jadi narik info keluar, bukan cuma masukin terus. Tapi seberapa sering nih nariknya? Sekali cukup? Nah, pertanyaan bagus. Ini nyambung ke teknik kedua. Pengulangan berjarak atau spaced repetition. Space repetition. Oke. Jadi, daripada ngulang materi terus-terusan dalam waktu dekat, kayak SKS itu kan, kita justru ninjau ulangnya pakai interval waktu yang makin lama makin panjang. Makin panjang, maksudnya? Iya, jadi mungkin habis belajar hari ini, kita ulang besok. Terus ulang lagi mungkin 3 hari lagi. Terus seminggu lagi, 2 minggu lagi gitu. James Gupta yang dikutip di situ, bilang ini kayak ngehack kurva lupa alami otak kita. Wah, keren juga ya. Jadi memorinya dibangun pelan-pelan tapi kuat gitu. Persis, jadi nggak gampang lupa kayak habis SKS. Kombinasi active recall sama spaced repetition ini, wah, ampuh banget buat memori jangka panjang. Sip. Oke, jadi kita udah punya cara masukin sama nahan informasinya. Tapi Quick juga kan mekenin pentingnya kondisi kita pas belajar ya. Nggak cuma soal teknik memori doang. Benar banget. Itu masuk ke bagian kelola kondisi Anda atau manage your state. Kondisi fisik sama mental kita tuh fondasinya. Hal simpel kayak postur duduk aja misalnya. Postur duduk emang ngaruh ya? Ngaruh banget. Di buku ini dijelasin, duduk tegak itu bukan cuma soal sopan santun, tapi bantu pernafasan jadi lebih optimal, aliran oksigen ke otak lancar, sama bantu jaga fokus. Coba aja deh, rasain bedanya belajar sambil bungkuk lemes gitu sama duduk tegak. Iya juga sih ya. Kalau bungkuk bawahnya jadi ngantuk malah. Nah, itu dia. Tingkat energi sama konsentrasi langsung kerasa bedanya. Oke, masuk akal. Terus ada satu tips yang menurut saya agak unik nih di materinya. Soal pakai hidung, indera penciuman. Iya, gunakan indera penciuman. Kedengarannya emang agak aneh ya. Iya, gimana tuh ceritanya? Tapi sains di baliknya kuat loh. Jadi, indera penciuman kita itu nyambung langsung ke bagian otak yang ngurus emosi sama memori. Namanya amigdala sama hipokampus. Oh, wow. Nah, idenya gini. Kalau kita cium aroma tertentu pas lagi belajar, misalnya aroma rosemary atau peppermint gitu, yang disebut di buku,
Terus pas kita butuh ngingat materi itu lagi, misalnya pas ujian, kita cium lagi aroma yang sama. Aroma itu bisa jadi kayak, tombol pemicu buat manggil memorinya lagi. Wah, menarik banget ini. Bisa dicoba nih. Oke, selain bau ada juga soal suara ya. Musik untuk pikiran. Nah, ini gimana? Bukannya musik malah bikin nggak konsen? Bisa jadi kalau salah pilih musiknya. Tapi ada beberapa penelitian, kayak yang nyebut hipotesis arousal and mood itu, yang bilang kalau tipe musik tertentu justru bisa bikin kondisi mood sama tingkat kesiagaan otak kita jadi pas buat belajar. Arousal and mood. Maksudnya gimana tuh? Intinya, musik itu bisa ngatur mood kita jadi lebih positif dan bikin otak kita nggak terlalu santai, tapi juga nggak terlalu tegang. Jadi lebih reseptif gitu. Studi yang dikutip spesifik nyebut musik barok. Tapi intinya sih, musik instrumental yang tenang biasanya bisa bantu. Oke, masih klasik gitu ya? Bisa jadi. Atau musik instrumental lain yang nggak ada liriknya dan temponya stabil. Ingat nggak kita belajar alfabet dulu pakai lagu? Prinsipnya mirip lah. Musik bisa jadi alat bantu memori. Oke, sip. Nah, setelah optimalin diri sama lingkungan belajar, bab ini juga bahas cara kita nerima info dari luar, terutama pas dengerin orang ngomong. Betul, ini bagian dengarkan dengan seluruh otak. Seringkali kita jadi pendengar yang kurang baik ya. Kenapa? Soalnya otak kita mikirnya jauh lebih cepat daripada orang ngomong. Iya juga sih, kadang pikiran udah kemana-mana duluan. Nah, makanya gampang buyar. Di buku ini ada akronim bagus, HEAR. Halt, hentikan semua gangguan, fokus penuh ke pembicara. Oke, halt. I itu empathy, coba rasain sudut pandang orang yang ngomong. E itu anticipate, terlibat aktif, coba tebak arah pembicaraannya. R itu review, rangkum dalam hati, siapin pertanyaan, refleksikan. Intinya, dengerin pakai usaha, jangan pasif aja. Here. Oke, gampang diingat. Halt, empathy, anticipate, review. Sip. Nah, nyambung sama dengerin ada juga soal nyatet nih. Seringnya kan kita, ya itu tadi, cuma nyalin plek ketik plek omongan dosen atau dari buku. Terakhir, buat catatan yang efektif. Tujuannya itu bukan cuma nangkep info kayak mesin fotokopi, tapi menciptakan pemahaman buat diri kita sendiri. Menciptakan pemahaman? Gimana tuh maksudnya? Ya, jadi pas nyatet tuh, kita punya tujuan yang jelas. Terus, usahain pakai kata-kata kita sendiri buat ngejelasin idenya. Fokus ke ide kuncinya aja. Nggak usah semua detail ditulis. Dan yang paling penting, sambil nyatet tuh kita tetap bener-bener dengerin, bukan malah fokus nulis sampai nggak ngerti apa yang diomongin. Oh, jadi beda ya antara nyatet buat ngerekam aja sama nyatet buat ngerti. Beda banget. Yang satu pasif, yang satu aktif bikin koneksi di otak kita. Oke. Jadi kalau dirangkum nih ya, belajar efektif itu ternyata bukan bakat atau sihir, tapi kumpulan keterampilan ya, ada teknik memori kayak active recall, space repetition, terus penting juga ngelola kondisi fisik sama mental kita, bahkan manfaatin indera kayak penciuman sama musik, plus cara kita dengerin dan nyatet juga ngaruh banget. Dan semua ini bisa dilatih. Tepat sekali. Semuanya bisa dilatih dan jadi kebiasaan. Mungkin sebagai penutup nih, ada pertanyaan buat direnungkan sama pendengar kita. Mengingat kita kan jarang ya diajarin cara belajar yang benar di sekolah dulu. Iya, bener banget. Nah, dari semua teknik yang kita obrolin dari sumber Anda hari ini, kira-kira nih teknik mana ya yang bakal ngasih dampak paling gede kalau mulai dicoba besok? Dan apa satu langkah paling kecil yang bisa dilakuin buat mulai coba itu? Pertanyaan bagus tuh buat dipikirin. Semoga obrolan kita ini ngasih inspirasi ya, dan juga alat baru buat perjalanan belajar Anda semua ke depannya. Sampai ketemu lagi di penjelajahan sumber berikutnya.